Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihi akmalahu wartadah. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi sayyidina Muhammadin alladzi jtabahu min khalqihi wastafah. Wa ba'du fa'aqul. Pemirsa sekalian, ketemu lagi dengan saya di channel Asyif Halimi. Dan dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang malaikat kiraman katibin atau dua malaikat pencatat amal perbuatan manusia. Dikisahkan pada setiap manusia terdapat dua malaikat. Yang satu berada di sebelah kanannya mencatat semua kebaikannya tanpa perlu disaksikan oleh malaikat sebelah kirinya. Dan yang satu lagi berada di sebelah kirinya mencatat semua keburukannya, namun setiap akan mencatat keburukan harus disaksikan oleh malaikat yang sebelah kanan. Apabila seseorang sedang duduk, maka malaikat yang satu berada di sebelah kanannya dan yang satu lagi berada di sebelah kirinya. Apabila sedang berjalan, malaikat yang satu berada di depan dan yang malaikat satu lagi berada di belakang. Dan apabila sedang tidur, maka yang satu berada di arah kepala dan yang satu lagi berada di arah kakinya. Pada kisah lain disebutkan, ada 5 malaikat yang terus bertugas pada satu manusia. 2 malaikat pada siang hari, 2 malaikat pada malam hari, dan 1 malaikat yang selalu bersamanya atau bersama manusia setiap waktu siang dan malam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqqabatun min yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Surah Ar-Ra'd ayat 11 atau surah Ar-Ra'd ayat 11. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di depan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Yang dimaksud dengan lafaz mu'aqqabat di dalam Al-Quran adalah malaikat yang bergiliran, malaikat malam, dan malaikat siang, menjaga manusia dari kejahatan jin, setan, dan kejahatan manusia yang lain. Kemudian 2 malaikat yang mencatat amal kebaikan dan keburukan manusia sampai manusia tersebut mati. Dan dalam riwayat lain dikisahkan, malaikat raqib atau malaikat sebelah kanan menjadi pertimbangan daripada malaikat atid atau malaikat sebelah kiri. Ketika malaikat sebelah kiri akan menulis keburukan hamba Allah, maka malaikat sebelah kanan berkata, "Jangan kamu tulis dulu keburukannya." Lalu diamlah malaikat atid sekitar 1 jam atau lebih. Jika manusia tersebut meminta ampunan kepada Allah atau beristighfar, maka ia tidak mencatat keburukannya. Tapi jika tidak beristighfar selama 1 jam atau lebih, maka malaikat atid mencatatnya dengan catatan 1 kali kesalahan atau 1 keburukan. Berbeda dengan amal kebaikan. Setiap 1 amal kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas, maka akan dicatat oleh malaikat pencatat kebaikan minimal 10 kali lipat, tergantung daripada keikhlasan hamba tersebut. Karena pelipat gandaan amal bisa sampai 700 kali lipat bahkan lebih. Keterangan selengkapnya bisa dilihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Dan setelah seorang hamba mati dan telah dikubur, maka kedua malaikat tersebut berkata, "Wahai Tuhan kami, Engkau telah menugaskan kepada kami untuk mencatat amalnya dan ia telah mati. Maka izinkanlah kami untuk kembali ke langit." Lalu Allah menjawab, "Langit telah penuh dengan malaikat yang bertasbih, maka kembalilah ke kubur hambaku dan bertasbihlah, bertahlillah,
dan bertakbirlah di sana. Dan catatlah semua amal ibadahmu dan pahalanya untuk hambaku sampai aku membangkitkannya di hari kiamat. Itulah sebagian daripada rahmat Allah Ta'ala untuk hambanya yang beriman. Ibadah para malaikat yang begitu luar biasa pahalanya diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu kenapa Allah menyebut para malaikat ini dengan sebutan kiraman katibin? Beginilah ceritanya. Malaikat ini jika telah mencatat kebaikan seorang hamba lalu dibawa ke atas langit dan disodorkan di hadapan Allah, mereka bersaksi di hadapan Allah bahwa si fulan telah melakukan kebaikan ini dan kebaikan itu. Dia katakan semuanya dengan jelas. Dan dia bersaksi bahwa dia menyaksikan hamba Allah ini melakukan kebaikan tersebut. Dan apabila telah mencatat keburukan seorang hamba dan membawanya di hadapan Allah, maka para malaikat ini menyodorkannya sambil diam. Dengan keadaan bingung dan kecewa, catatannya diberikan tapi tidak memberikan kesaksian dengan lisannya. Lalu Allah bertanya kepadanya, "Wahai kiraman katibin, apakah yang dilakukan hambaku?" Mereka diam. Sampai Allah bertanya 3 kali, lalu berkata, "Wahai Tuhan kami, Engkau maha menutupi segala aib dan Engkau memerintahkan hambamu untuk menutupi aib mereka dan mereka membaca kitabmu atau Al-Quran setiap hari agar kami menutupi aibnya." Lalu mereka membaca ayat Al-Quran yang berbunyi, "Ya'lamuna ma taf'alun." Selengkapnya dalam surah Al-Infitar ayat 10, 11, 12 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Artinya, dan sesungguhnya atas kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaan kalian, yang mengawasi amal-amal kalian. Mereka disebut kiraman katibin, yakni malaikat yang mulia di sisi Allah yang mencatat amal-amal kalian. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Bukan sekedar mengetahui, tapi mengawasi semua apa yang kita kerjakan. Kemudian malaikat kiraman katibin ini melanjutkan ucapannya setelah membacakan ayat tersebut. "Maka kami menutupi aib mereka dan Engkau, wahai Allah, maha mengetahui segala perkara yang gaib." Dengan demikian mereka disebut kiraman katibin, malaikat yang pemurah dan juru tulis. Padahal yang kita kenal semenjak kecil atau pelajaran kita waktu kecil, malaikat ini disebut raqib dan malaikat atid. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.